sih, aku seneng-seneng aja karena dia punya hobi. Kan kalau menurutku kalau cowok, seorang suami harus punya hobi gitu loh, supaya dia juga bisa mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, energinya gitu. Yang lucunya si Ayrton pertandingan nih. Nah, Ayrton itu ketika pertandingan bukannya dia ngejar cari bola, minta bola. Ini salah satu anak yang paling heboh. Bener. Order yang lebih canggih lagi, lebih bagus lagi, terus saja sampai pada akhirnya tahun 2000 berapa ya, saya itu merasa gini, ini anak nih nggak berhenti beli sepeda, tapi ternyata nggak selesai di situ. Awal daripada semua cerita new chapter ini ya. Iya, itu adalah kesalahan mungkin ya. Apa yang membuat setelah masuk, apa yang membuat keluarga ini sangat humble? Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Selamat datang Bu Pres, Kak Ivo Ananda di Survival Talk Madam Chang TV. Maaf sibuk makan. Oh silakan. Terima kasih loh ya. Waktunya yang super sibuk ya kan. Tapi ngomong-ngomong datang ke sini naik sepeda toh. Sepedanya dinaikin mobil. Terima kasih udah ngundang Ivo juga di sini. Jadi enaknya ya apa? Kesempatannya. Enaknya ya apa? Manggilnya ini Kak Ivo atau Bu Pres. Ini Bu Pres loh. Boleh kakak, boleh atau Bu Pres, boleh Mbak. Karena harus dimasukkan insert-insertnya. Bagaimana serunya Bu Pres ini ketika Persebaya itu bisa membobol, bisa muter ya. Itu yang kelihatan kalau lagi happy kan, karena ngegolin. Yang nggak kelihatan kalau lagi nggak berhasil ngegolin itu gimana? Oh, enggak masalah. Yang paling penting keseruannya. Ya. Boleh praktek. Kita perlu praktek. Ya. Pak Pacang ini juga salah satu penonton bonek yang ini. Gila, yang happy berat dan tidak malu untuk berekspresi ya kan ya. Jadi kita bisa bareng-bareng, kita kompak ya, tos. Padahal ini ya, kalau tidak ada pandemi ini, kan mau ketemu dengan temen sahabat serunya ya bakalan dong jadwalnya kan. Iya kemarin seharusnya. Iya seharusnya pada waktu itu kan ketemu sama Mbak Isna. Ayo Pak Pacang bonek. Oke nanti kan. Keburu datang. Iya. Jadi kita nih sekarang coba di pembukaan kita mempraktekkan Persebaya baru memasukkan gol totalnya 6-0. 6-0. Aduh, 6-0. Ya ini kalau di lapangan. Wani. Belum lagi saya masih ingat ketika itu kita nonton ya. Terus yang bawa pilok itu siapa? Terus saya melok-milok rambutnya kamu loh, Bu Pres. Yang bawa pilok Pak Pacang lagi, bukan saya. Bukan. Saya cuma ikut nyemprot pilok. Jadi waktu itu pernah kejadian karena saking senengnya dan gol akhir dari permainan itu, wah tak pilok ya. Iya benar, karena saking senengnya waktu itu ya, kita menang berapa ya waktu itu ya? Wah 12-0. Jadi sampai Pak Pacang ya kan gundul kan dia waktu itu. Pak Pacang ya kan gundul kan dia waktu itu sama temennya Pak Pacang. Iya. Salah Cipta kan bentukannya sama-sama ini, soal gundul. Jadi ya udah dipilok. Tapi asli keuangan loh ya. Ketika bisa bonek itu, kita itu menjadi diri kita sendiri, bener ya? Ini seharusnya begitu. Iya, dan benar-benar kita bukan punya status apapun, kita cuma satu, ya kan? Cuma satu ya, dukung Persebaya. Oh iya, Persebaya rek Surabaya kita nih. Asli Surabaya. Asli. Tapi Bu Pres asli ya? Gini ceritanya. Kelahirannya ternyata 120 kilo dari sini, Kediri. Oh, oke. Lahir di Kediri sampai SMA kelas 1, kemudian saya pindah ke Surabaya, mulai SMA kelas 2 sampai lulus. Kuliah juga sebenarnya udah pindah dari sini. Bentar. Jadi SMA datang ke Surabaya, sedangkan jodohnya masih di Amerika ya? Sudah di Surabaya? Sudah. Oh, dia udah pulang?
Jadi waktu itu dia baru pulang Oke, tahun oke. 2000. Tahun 2000 dia baru pulang dari US. Saya juga kan kelas 3 waktu itu di sini. Kelas 3 ya, ketemunya di situ. Di saya SMA kelas 3 ketemu dengan om-om yang sudah bekerja, mas-mas yang sudah bekerja, yang dipanggil om-om dong kan, pantes kan. Tapi sudah keren kan? Yang mana Atau ya? masih pakai kacamatanya? Udah karena Udah ganteng dan keren seperti sekarang. sudah giginya udah rapi, kemudian rambutnya waktu itu kalau nggak salah masih agak-agak di blond gitu. Terus ini tindikan, tapi tindikannya waktu itu nggak dipasang sih karena ibunya, aku tahu ibunya Jepit atau lubang? lobang. Karena si ibunya itu protes terus sama dia, udah nggak usah dipakai lagi tingginya. Oh, Ini belum pernah ada yang tahu ya. nggak pernah. Eksklusif. Nggak pernah. Jadi waktu itu masih ada bekas tindikannya, masih ada dipasang kayak apa sih, kayak apa lidi. Iya, kalau dia dulu dipasang lidi, ya. Gitu. Biar nggak kebuntu lagi ya. Iya. Dan waktu itu kalau nggak salah dia itu begitu nyampe ke sini, dia waktu itu ngerjain deteksi. Jadi awal mula deteksi dibangun tuh dia yang bangun. Dia Itu yang create berapa tahun yang deteksi. lalu ya? Itu tahun 2000. 20 tahun yang lalu, berarti 5 tahun ya pacarannya ya? 2000 atau 2001? Pacarannya kurang lebih 5 tahun ya? Ya nggak bisa disebut begitu juga ya, karena kan putus nyambung. Oh, kayak provider handphone yang putus nyambung ya? Ya, tapi emang lucu banget pertemuanku sama dia itu Bapak Cang. Jadi itu aneh bin ajaib sih. Oh. Dia kelas 3 SMA. Waktu itu karena deteksi baru bikin kan, baru di-create sama Asrul, terus mereka itu lagi cari model yang nasional gitu loh. Nah, sedangkan waktu itu kan aku tuh gadis sampul, udah jadi gadis sampul tahun 99. Dan waktu itu kan jarang banget kan model yang bisa ke Jakarta yang udah dapat predikat gadis sampul. Jadi akhirnya lewat kenalan dari siapalah yang menghubungkan, akhirnya kita ketemu, terus ya udah wawancara. Oke, wawancara di mana? Ditelepon aja, ya udah berarti nggak usah kesana kan. Tapi terus ternyata mereka perlu foto. Ya udahlah, fotonya minta tolong ke kantor bisa nggak? Ya udah, akhirnya saya ke kantor datang. Sama Mas Asrul sendiri waktu itu? Iya, karena dia yang create, dibantu ada beberapa temennya, tapi saya diminta langsung ketemu Mas Asrul sih waktu itu, karena dia sendiri yang create. Dia kan harus dikerjain sendiri awal-awal. Jadi waktu itu saya langsung nyari Mas Asrul waktu itu di GHPN waktu itu Mas Yan. Terus udah ketemu, terus difoto, sekali difoto, terus gini, bisa nggak difoto untuk yang lain juga gitu, untuk model ini model itu. Terus aku bilang dibayar. Dia sedang mendeteksi calon ini. Terus aku nanya dong, dibayar nggak? Berani dong, namanya juga model. Ya. Saya bercanda sih, tapi terus oh ya udah habis ini ditraktir aja di atas. Waktu itu di Geraha Pena itu ada kayak bukan kantin sih tapi resto. Jadi ya udah ditraktir aja di atas. Terus nggak bisa, aku kan ini jual mahal gitu, nggak bisa, sorry, habis ini ada acara gitu. Ya udah kalau gitu besok. Tapi memang banyak acara atau? Ya tapi waktu itu beneran ada acara Bapak. Oke. Akhirnya ya udah besok aja dijemput ke rumah, kita pergi gitu. Oh ya udah makan di mana gitu. Oh ya udah oke gitu ya wes. Tapi waktu itu tuh setelah selesai pemotretan itu saya itu diantar ke bawah sampai ke mobil. Udah gitu. Ya udah, tapi berhenti sampai di situ sih. Tapi waktu diantar itu sempat nggak merasa? Enggak sempat apa-apa karena. Nggak, artinya you merasa ini. Soalnya bukan tipe saya banget, jadi saya mah biasa aja. Saya juga nggak ngerti dia itu anaknya siapa. Dia hanya bekerja di situ atau waktu itu kan ya saya nggak ngerti sama sekali, dan saya juga nggak berniat untuk nanya gitu. Jadi pokoknya ya udah, karena kan gimana sih Papi, lebih waktu itu perasaannya adalah seneng karena punya predikat gadis sampul dan diajakin foto-foto untuk koran. Jadi lebih Dan koran yang terkenal waktu itu ya. Iya, jadi perasaannya lebih seneng ke situ daripada sama siapa aku ketemu gitu loh. Ya udah, terus besokannya ditelepon, saya jemput ya, oke, gitu kan. Waktu itu rumah saya masih di Kutisari kan. Terus dijemput lah, ada mobil kuning gitu, gejreng banget Papi. Terus jemputnya sendirian ternyata. Loh, mana yang lain? Oh, nggak ada. Mereka lagi sibuk. Oh, ya udah. Ya sudah, aku pikir ya karena mungkin dia udah berusaha untuk menepati janji,
ya dan nggak ada temen ya udah gitu, jadi saya nggak punya pikiran apa-apa. Tapi terus waktu itu oh ya sebelum kita makan kita mampir dulu ya ke ada acara nih, sekalian aku disuruh mampir gitu. Oke, ya sudah terpaksa. Tahu nggak acara apa itu papi? Acara kawinan. What? Acara kawinan! Go away, buddy boy! Acara kawinan. I'm speechless. Jadi begitu pertama kali keluar sama dia dijemput itu langsung kita Jadi date-nya itu kekawinan. Iya. Oke. Iya, kekawinan pertama kali waktu itu kalau nggak salah kawinannya juga orang kantornya dia sih. Jadi ketika aku di kawinan itu papi ya, semua orang yang di situ pada nanyain gitu. Oh, Mas Asrul, ini siapa? Temennya ya? Oh iya temennya. Terus ada yang ngomong gini, Mas Asrul, ini ya temen pacarnya yang dari Jepang kemarin. Papi, aku digituin aja langsung. Hai. Aku harus berekspresi apa? Ya Allah. Dan aku dengar waktu itu, oh abah mana Mas Asrul, abah mana? Aku pikir ya udah, aku lebih sebel sama dipikir pacarnya yang Jepang daripada aku merhatiin yang lain. Jadi ya udahlah waktu itu. Jadi itu date kita pertama kali itu ke kawinan sebelum kita makan ke restoran sih. Itu date pertama kali ya. Ini satu-satunya date yang luar biasa yang pernah saya dengarkan. Aku juga cerita, kalau aku nengok ke belakang ya, ceritaku sama dia tuh luar biasa juga gitu loh. Jadi saya ini tadi ketika Bu Pres ini cerita awal pertama kali karena rubrik itu ya. Jadi dia itu sebetulnya deteksi itu ada dua arti loh ya. Sedang mendeteksi, mengaudiensi. Oke. Iya, itulah. But you did it, Mas. Iya. Pokoknya dari awal itu ketemu sampai menikah itu 5 tahun 6 Loh, tahun itu putus. Zaman waktu itu ada enggak main tembak-tembakan ditembak gitu? Iya, waktu pertama ditembak. Pacaran 6 bulan pertama itu seperti apa sih namanya, pokoknya sah lah kalau orang pacaran sah. Tapi berikutnya Belum nembak itu? Sudah, waktu 6 bulan pertama itu pacaran itu ya nembak, abis itu putus. Ya pakai nembaknya dia. Oh no. Ya. Aduh rahasia lah. Pokoknya ini deh kalau Pasti heboh. Nggak, kalau mungkin karena dia itu sudah terbiasa dengan kehidupan di Amerika ya. Dia kan 7 tahun di Amerika. Jadi ya nggak jauh-jauh dari situlah yang So romantic ya. Not, yang enggak juga sih. Tapi maksudnya sangat logis, nggak pakai menye-menye gitu, enggak gitu. Ya udah ditanya gitu udah gitu. Cuman waktu itu kita pertama pacaran tuh cuman umurnya cuma 6 bulan, habis itu kita putus nyambung. Yang menarik, padahal ketika pertama kali ketemu, he's not my type. Tapi akhirnya kok bisa lulu lantak be? Nah itu dia, Mas Asrul tuh getol banget soalnya. Dia Orangnya memang kan konsisten, dan kalau mau itu ya dia harus akan ngejar terus. Itu terbukti waktu setelah 6 bulan itu putus, kemudian di 4 tahun berikutnya atau 5 tahun berikutnya itu sebelum kami menikah, itu kan posisinya putus nyambung juga nggak ada kata nyambung, putus juga nggak ada kata putus. Tapi selama 4,5 tahun itu saya tuh benci banget luar biasa sama dia. What? Udah kayak saya ini ngeludah. Terus udah gitu diinjek-injek lagi sama dia. Jadi betul-betul saya tuh benci banget. Makanya saya ini salah satu korban geting iku nyanding. Oke. Jadi Saya salah satu korban yang terbukti dari geting itu nyanding. Kalimat itu benar-benar terjadi pada saya. I mean, kenapa you hate him so much gitu loh? Gimana? Tapi kan dia kan sudah waktu itu sudah cute seperti sekarang kan? Ya lebih cute dari sekarang mungkin. Kan lebih skinny. Iya, kok lebih bisa? kaya, dan Kok bisa sebel sama orang yang cute gitu loh? Ya kan bencinya bukan karena cute-nya, tapi karena memang gini. Waktu itu tuh bencinya itu salah satu yang bikin saya benci ya. Mas Asrul itu kan ya orang yang sudah bekerja, dan bekerjanya di koran yang setiap saat itu dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di redaksi kan. Sedangkan saya anak SMA yang
mungkin lebih Butuh senang perhatian gitu ya. Ya, kalau dijanjiin, ya Oke. kalau dijanjiin, ya aku akan mengharapkan itu. Jadi sering kali yang terjadi adalah ketika kita udah janjian nih mau keluar jam 4, ya kan? Wes dari jam 1, jam 12 aku ini Muaca ya? dan guanti kami sampai berapa kali. Terus jam 4 ditungguin kok nggak ada kabar, jam 5 kok nggak dijemput-jemput. Habis itu dia cuma telepon, kok nggak jadi, aku ada rapat, ceklek, dah. Oh no. Jadi begitu loh Mami, jadi itu salah satu yang mungkin karena aku juga masih kecil, jadi ya ini apa sih? Aku kadung macak, wis ngenteni nang ngarep pager, ngono. Istilahnya kalau orang Jawa ngomongnya begitu. Tapi nggak ngomong kan? Hah? Nah, oke gitu aja. Ya nggak ngomong sama dia, tapi kan ngedumannya kan setelah tadi telepon ditutup. Jadi ya sudah, itu salah satu. Terus Mas Asu kan memang orangnya ya gimana ya, orangnya kan cuek kan. Ya udah, jadi ya merasa tidak diperhatikan, atau mungkin karena nggak tahu ya apa. Terus pokoknya benci banget sama dia. Benci banget, benci. Oh no. Jadi Hati-hati. Kalau kamu benci sama orang itu hati-hati. Karena benci sama tresno itu mepet tipis loh. Bener nggak ya? bener. Orang yang ada di pikirannya kita, itu orang yang paling kita cintai, dan orang yang paling kita benci itu mepet tipis itu. Iya bener. Ya itu, makanya sampai jadi ketika perjalanan 5 tahun berikutnya itu putus nyambung, itu bukan putus nyambung, memang karena kalau kita ketemu ya Mas Asrul berusaha untuk deketin lagi. Kalau misalnya pas jauh, saya kan kuliahnya soalnya di luar kota kan, jadi ya dia ya nggak ketemu, aku pacaran sama siapa, dia pacaran sama siapa gitu. Jadi ketika ketemu lagi berusaha disambungin lagi, tapi walaupun setahu saya ya waktu itu yang saya alami adalah walaupun dia pacaran sama siapapun dan saya pacaran sama siapapun, dia itu nggak berhenti nelpon saya. Oh, sempat jalan-jalan jalur kiri sama jalur kanan sendiri. Iya dong, kan kita loh posisinya kan udah putus. Ya, artinya bukan belum bukan saya. Enggak, udah putus. Lan semua gitu. Iya, lan semua. Kan pokoknya saya kan nggak punya komitmen lagi sama dia juga nggak punya komitmen sama saya. Jadi ya saya jalan sama siapa, dia sama siapa. Tapi di saat itu tuh dia tuh berusaha telepon saya. Karena waktu itu saya posisinya benci banget sama dia, jadi ya saya nggak pernah mengangkat telepon. Sampai saya kumpulin pernah miss call-nya 99 miss call. What? dalam 2 hari. Itu mungkin, itu jangan-jangan cuma saking miss call-nya cuma 2 digit, itu kalau 3 digit ketahuan itu angka. Iya. Itu tuh berkali-kali, jadi sudah biasa dalam 1 hari itu miss call. Kalau saya biarin, saya nggak mau angkat teleponnya dia, saking bencinya sama dia kan, karena saya tahu bahwa ini udah jalan sama orang lain, udah cuek lah, aku udah nggak peduli sama dia. Jadi saya konsen dengan hidup saya, tapi ya dia tetap getol aja nelponin saya. Kalau misalnya dia pas ke Jakarta, pasti berusaha mampir ke tempat saya walaupun saya nggak nemuin gitu. Jadi ya Terus kemudian akhirnya bisa menerima itu karena menerima atau mencoba dulu, atau oh iya realize ya setelah jalan sama orang ini kok tidak sebaik yang kemarin itu loh ya. mungkin ya, pokoknya waktu itu papa saya manggilnya Papa Ceng ya. Iya. Papanya sendiri ini. Papanya orang banyak. Papanya orang sendiri. Ini salah satu anak yang paling heboh. Saya bener. Jadi finally how you accept it gitu, karena bisa menerima, karena sudah juga berjalannya dengan waktu, lebih ada tambah umur 4, jadi lebih memahamin hidup itu. Iya sih, karena juga amazed dengan keteguhannya dia, ketelatenannya dia yang nggak berhenti, selalu ngajakin ngomong, selalu ngajakin macem-macem lah pokoknya, sampai pernah ke rumah saya itu. Tapi ini rahasia banget ya. Tapi udah masuk. Rahasia, nggak ada yang tahu kok. Ngomong aja, nggak ada yang tahu. Iya, yang tahu cuma Madam Chang aja. Harus nonton berarti ya. Harus nonton. Ya pokoknya pernah suatu saat sampai masa suku sampai kayak depresi banget itu ke rumah saya, karena saking saya ini nggak mau nemuin dia, saya ini nggak mau ngangkat teleponnya dia, pas segala macem itu. Tapi terakhir itu kalau nggak salah itu senjatanya dia adalah saya dikenalin ke orang tuanya. Walaupun saya belum tahu orang tuanya siapa, posisinya apa, tapi saya itu dikenalin sama orang tuanya. Waktu itu karena saya kuliahnya di Jakarta, pas waktu itu Abah sama Ibu ada di Jakarta,
Saya dibawa sama Mas Asrul, udah temenin ke kawinan. Oh ya udah, saya temenin ke kawinan. Jadi terus abis itu di sana dikenalin sama abah ibu. Besoknya ibu langsung bawa Ivo ke sini, suruh nganter aku jalan-jalan gitu. Jadi sejak itu Mas Asrul itu justru mengurangi intensitasnya bertemu dengan saya atau nelpon. Ibunya dan abahnya yang maju. Mereka kalau kemana-mana, saya ini dibawa. Saya sampai dibawa ke Kalimantan. Ini namanya teamwork. Padahal anaknya itu nggak ngerti, saya itu dibawa kemana nggak ngerti gitu. Jadi dia sampai nggak ngerti. Pokoknya saya dibawa aja kemana-mana. Terus udah gitu, saya pernah ditelepon sama Mas Asrul, kamu lagi di mana? Lah kamu kok nggak ngerti aku di mana? Aku ini sama ibuku di Kalimantan. Gitu. Oh iya ta, gitu. Jadi mungkin ya itulah pokoknya saat itu kayaknya saya mulai deket lagi sama dia, maksudnya hubungan kita itu nggak lebih mencair gitu loh. Rasa benci itu sudah mungkin nggak ada, karena mungkin kan saya juga dari awal ketika sebelum ketemu bapak ibunya itu udah tahu bahwa ini orang nih getol banget. Kenapa sih sampai ngejar-ngejar, dan teman-temannya di sini bilang walaupun dia pacaran dengan orang lain tapi foto saya nggak pernah turun dari singgahsana di rumahnya dia atau segala macam, sampai semua pacar-pacarnya itu benci banget sama saya. Loh, tapi mulai dulu memang gayanya ya gaya humble begitu kan? Memang iya kan? Mas Asrul? Ya. Atau dulu waktu pacarannya rada beda gitu? Enggak sih ya, dia begitu itu. Cuek gitu, biasa aja, enggak. Jadi benar-benar itu Bu Pres ini bertobatnya itu karena keadaannya yang harusnya, oh ya saya harus bertobat kembali ke jalan, maaf bukan ke jalan, ke judo yang benar. Enggak juga ya, ya apa ya, pokoknya. Ya tapi kadang-kadang ya mungkin ya, yang namanya manusia itu juga punya intuisi, melihat, oh saya ini kok ya nyaman ya sama ibu, sama ini kok enak kayak sama keluarga enak, ya. Abahnya juga enak, kemudian dianya juga kok terus-terusan nggak pernah berhenti gitu loh untuk mengejar saya, itu nggak pernah berhenti. Oh ya udahlah, ya udah lihat aja gitu. Tapi begitu waktu itu memang saya lulus kuliah, begitu lulus itu udah ditungguin gitu loh, ayo kapan bisa ngelamar udah. Terus So sweet. tapi sempat saya mengajukan persyaratan waktu itu, sebelum kawin saya pengen sekolah dulu di Amerika, saya bilang gitu. Jadi dikasih kesempatan sama Mas Asrulnya, dan dianya juga malah mendukung, oh kamu harus ngerasain sekolah di luar negeri gitu. Oh ya udah, jadi waktu itu sempat saya pengennya kan menerusin S2, tapi kan gak keburu, pengennya cepet nikahnya gitu loh. Jadi waktu itu cuma ngambil course aja sih, 6 bulanan kalau nggak salah di US. Habis itu keenakan di sana, nggak mau pulang, dijemput sama Mas Asrul. 2 minggu sebelum merit, saya baru mendarat di sini. Tapi ya. Untung pulang tepat waktu ya. Iya. Berarti ngelamarnya di mana itu? Di situ juga? Enggak, kan ngelamarnya udah sebelum. Jadi sebelum saya berangkat saya udah di engagement dulu. Oke, jadi sebelum sekolah dulu. Itu sudah dilamar dulu. Jadi udah di apa ya? Dikasih tulisan. Tapi ya, kalau namanya ketika mungkin banyak orang di usia 19, 20 sampai 22 atau 25 gitu ya. Kebanyakan orang itu kan, oh iya ya, cara mendekati orang kan dengan harta. Apalagi ya, siapa sih yang enggak tahu keluarganya Abah ini kan ya, segalanya punya. Apakah itu juga digunakan oleh Mas Asrul, atau memang sudah gayanya mulai dari dulu sampai sekarang gaya Mas Asrul ada gaya yang humble begitu? Mas Asrul tuh orang yang paling apa adanya sih, maksudnya nggak berusaha menggunakan hartanya atau punya orang tuanya untuk dibanggakan. Itu sampai hari ini dia nggak pernah bilang kalau bapaknya punya kantor di Amerika, di Cina, atau dia nggak pernah membanggakan itu, nggak pernah ngomong, oh ya aku ada kantor di sini. Ini yang bilang Bu Pres ini, yang bilang. Dia nggak pernah bilang, yang bilang Bu Pres kan ini. Tapi ini mumpung pakai jin keren ini harus nampak ini. Ini keren banget ini. Saya kapan-kapan buat dah. Iya dong, nanti kita kembaran. Iya, Biar kalah sama yang muda-muda. Iya, Pak.
Saya tak buat deh, masa polos-polos gini. Tapi soalnya gini loh Bu Pres, bener-bener saya tuh lagi kepingin bener-bener buat terus episode. Benar-benar ingin banyak orang itu lebih sadar ya bahwa media ini bagus. Tapi jangan ngikutin yang kayak gitu-gituan. Jadi selama 8 tahun ini ya, kalau saya dapat DM dari orang yang kenal enggak tak kenal, yang saya nggak kenal ya saya enggak bisa berpikir. Banyak loh cewek-cewek yang nyarikan suaminya pekerjaan. Padahal kalau saya lihat suaminya posisinya lumayan, iya kita nggak cukup. Kasihan loh. Kita nggak cukup. Nah, dalam hatiku loh ya. Yang nggak cukup kalau modelnya kayak begini gitu loh. Iya. Banyak dalam 8 tahun ini banyak orang DM. Ngelihatnya ke atas terus ya papi. Iya. Itu yang kadang-kadang kita selalu lupa. Yang ada lingkungan kita kan di atasnya terus, jadi kita tuh nengoknya ke atas terus. Harus banyak-banyak lihat ke bawah tuh ya. Yes. Itu siapa menunggu papi? Ya. Maka itu kadang-kadang semuanya kan tergantung. Ketika ini perusahaan-perusahaan yang lifestyle ini yang sekarang benar-benar terpukul kena pandemi ya. Dia sudah tidak bisa. Sekarang orang punya tas untuk apa sih? Punya tas Hermes sih. Oke lah, zaman bisa pamer pakai baju matching. Sekarang apa? Setiap hari mandi cuma sekali aja cukup gitu loh ya. Nah baru mulai terus ketika suaminya kesulitan duit, ini tas mau dijual kemana? Saya ditawari sama wakil-wakil. Loh memang saya kan nggak suka gitu loh tas yang. Tahu kali, masa tuh papi? Loh ya nggak bisa lah, memang nggak suka gitu. Untuk apa gitu loh? Ya saya naik LV, memang saya suka LV, mentok sampai Chanel. Tapi lebih dari itu pun bukan yang sampai kayak ya. Artinya terus kalau sudah begitu itu, ya pandemi ini bisa bagus bisa jelek. Bagusnya bisa membuat orang sadar bahwa hidup jangan banyak gaya gitu loh. Ya kan? Tapi sepak bola ini apa ya? Kapan boleh main lagi ya? Rencananya Oktober, hari ini ada rapat kan untuk menentukan banyak hal, tapi kayaknya harusnya Oktober itu jalan. Cuman kan kami kan nggak setuju toh Pap. Karena buat apa? Iya siapa yang akan jamin ini akan aman? Nah kalau misalnya satu pemain tiba-tiba positif, yang lain gimana? Kan harus diisolasi semua. Sudah gitu dan biayanya kan kita nggak bisa kayak di US. Misalnya kalau di US kan sekarang NBA jalan, tapi dia 3 hari sekali rapid, 3 hari swab. Wih, mahal. Kan nggak bisa, biayanya terlalu mahal. Siapa yang akan bayarin? Ya klub aneh. Sedangkan klub pasti sekarang udah kembang kempis untuk bayarin gaji. Ada beberapa klub kan yang udah telat bayar terus gaji pemain. Belum lagi pemain-pemain kami yang juga ini pemain yang asing. Kan sekarang semua pada balik ke negaranya. Kalau kayak Arin kayak gitu di Australia pemerintahnya kan strict. Gimana bisa balik ke sini? Makanya sebenarnya kan Mas Asrul tuh menolak. Persebaya kan sebenarnya menolak ini dilanjutkan. Lebih baik kalau Mas Asrul bilang ini mencet tombol reset. Jadi ketika tahun depan sudah beres, jreng harus dimulai. Jadi tombol reset lah. Mumpuk lagi ya. Tapi ya itulah. Mas Asrul tahu? Bu Pres kesini. Tahu. Kan enggak, soalnya sebenarnya itu banyak banget yang minta. Cuman kan nggak semua. Thank you. Dengar lo ya. Jeng. Sudah banyak yang minta tapi Loh, soalnya aku juga harus melihat nanti manfaatnya kayak gimana buat terlebih buat mereka kalau misalnya ini sesuatu yang bisa untuk mereka belajar ya ada apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya cuma untuk hore-hore kayak gitu kan aku juga nggak mau. wah, achievement terbesar. Yes. Tahu Mas Asrul tadi kesini tahu lah. Ya. Sampai kamu mau titip apa nanti aku ke Madam Cha. Almond milk. Iya, kok tahu sih? I know. Kok tahu sih? Iya tadi dia bilang gitu, nggak aku titip almond Siapin milk. almond milk. Abah sekalian ya. Ya Allah, jangan tak lihat di bawah. Seneng.
Tapi saya itu senang loh lihat orang-orang itu yang memang big shot, very very humble. Ya. Tapi sayangnya banyak orang yang masih menganggap orang big shot itu kalau A, B, C padahal itu sudah di luar konteks. Dan saya selalu kepingin ngajarin anak saya yang laki, yang perempuan supaya dia itu nggak salah orientasinya. Hidup kan dibombardir informasi sehingga kita ini sudah nggak tahu lagi mana bener, mana yang proper, mana yang bener-bener abu-abu. Bagi saya ya saya nggak bingung lah mau bener atau enggak, yang bagi saya yang penting itu proper, pantas enggak gitu loh. Ya kalau kita pantas jalanin ya jalanin, tapi kemudian kalau kebetulan ini dalam keluarga saya ya ini enggak proper kalau menjalankan hal yang seperti ini. Iya, prinsip keluarga berarti. Iya, jadi ini masa-masanya ini anak-anak saya umur 20-an ini Iya, kan. iya. Ngeri. Kalau aku ini di masa anak-anak ini kan mau balik semua kan, maksudnya. Tapi harus mulai di-enjoy dari- itu. Iya. Saya sering kangen masa-masa itu. Oh iya ya. Dan pandemi ini salah satu yang benar-benar saya bersyukur. Luar biasa. Aku juga bersyukur banget, Pak. Jadi Bersyukur dalam arti gini ya, kontennya bukan- tidak bisnis ya. iya. Kalau bisnis nggak usah ngomong as ya. a family, Yes. as a family, kita itu jadi lebih dekat. Dan yang aku paling seneng apa Pak? Coba karena anakku ini kan peralihan dari preteen ke teen. Edmond tuh 12 tahun, sedangkan Alessia juga 11 tahun habis ini. Dan di saat seperti ini, bapaknya ada. Itu yang aku juga bersyukur. Jadi diri kan, Hah? pembentukan jadi diri kan. Ya, kalau ke jati diri mungkin belum ya, karena kan dia masih, cuman kan ada bapaknya, ada sosok laki-laki gitu yang di waktu kemarin. Tapi dia sama anaknya bisa ngobrol sama kayak bapak abah gitu. Tidak terlalu lama, Mas Ian, tapi progresnya sudah jauh lebih Terus saya seneng banget loh lihat baik. dia itu bisa ngobrol sama Dulu abah gitu. malah enggak, mana Mas Asul itu di rumah. Saya aja waktu dulu hamil loh Pak. Mas Asul kan zaman dia keliling Indonesia untuk BBL, berapa kota dalam 1 bulan? 33 kota ada kali ya. Jadi saya memang Dia lebih banyak di ditinggalin. pesawatnya daripada di rumahnya. Iya, kan saya banyak ditinggalin. Jadi tapi ya berkat itu akhirnya juga saya terlatih mandiri gitu loh. Tapi ada bagusnya, sudah katam gitu, sudah capek, Iya, masuk sudah capek. tanek gitu loh ya, tanek ya Tapi bahasanya emang ya. harus sampai mentok dulu. Iya, sudah tanek toh. Habis itu dia ya udah, saya bersyukur aja. Kayak papi ya apa Mbak anak-anak ini di rumah. Saya ini ya karena pandemi ini, dulu ini saya berpikir begini, anak kita ini sudah bukan anak kita lagi ketika dia itu sudah mulai SMA lulus. Separuh sudah hilang. Ternyata kena pandemi, pulang semua. Setiap hari pagi siang sore ngumpul bareng. Seneng ya. Oh, kalau itunya seneng banget. Ngisi yang kemarin sempat ini. Iya, karena terus terang jujur ya. Saya itu sangat dekat sama anak-anak saya. Ketika anak saya pertama kali keluar negeri, saya itu kayak bener-bener hilang keroak hati saya gitu loh. Jadi selalu mencari pelarian untuk supaya tidak ingat anak saya yang cewek, anak saya yang pertama, si Caitlin itu yang dia keluar duluan kan. Jadi berusaha mencari kesibukan, pelarian supaya saya nggak berpikir anak saya. Tapi ya itulah proses itu ketika sudah bisa menerima dan ternyata anak-anak balik ini. Sekarang saya juga mikir ini habis pandemi ini anak-anak hilang kemana ya? Harus menyiapkan diri loh. Luar biasa. Pokoknya harus ingat aja pulang itu aja. Iya, Enggak tapi ya ya memang susah sih, cuman ya. sulit karena kalau dia di rumah terus berarti dia tidak menemukan jodohnya dan tidak pernah menemukan apa yang dia sukai kan. Sekarang kan ya memang kamu harus di rumah, nggak bisa kemana-mana. Mau kemana? Iya. Maka itu tak suruh buat, tak memaksa gimana caranya untuk berkarya. Makanya lahir PAP itu. Oh alah, ya ampun, baiklah. Oke. Sebagai penutup nih, mungkin di subscribe dari pesan-pesannya gimana? Pesan-pesan apa ya? Yang pasti orang banyak kepingin menjadi sosok Bupres dan mempunyai keluarga idaman. Nggak ada sih, paling penting adalah jadi diri kita sendiri masing-masing, dan kalau bersama keluarga, bersama pasangan itu pasti semuanya itu ada solusi. Jadi itu bisa kita lakukan dengan agreement, dengan kompromi dan segala macam. Jadi sebuah keluarga akan berjalan dengan sangat baik apabila memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya memang akan ada pengorbanan, tapi kalau pengorbanan itu untuk
untuk hal yang lebih baik berikutnya ya why not gitu loh. Dan sama saya pikir kalau misalnya sama suami, karena hubungan awal kan adalah suami dan istri, saya pikir namanya suami istri harus saling menyesuaikan. Kalau misal dan kalau sebagai istri saya nih over deliver kalau saya sama suami. Kenapa suami saya sekarang lebih suka di rumah ya karena di rumah saya buat nyaman dia, saya perhatikan dia. Jadi dia wis nggak keluar lagi gitu. Jadi maksudnya Ini penting. Buat suamimu nyaman di rumah. Kalau tidak ada orang lain yang bisa menyamankan suamimu gitu ya. bener banget namanya. Pokoknya kita itu juga sebagai istri harus berupaya ya selebihnya diserahkan sama Allah aja. Seneng banget, Iya, nggak sih? termasuk saya ini adalah orang yang benar-benar terinspirasi dengan apa yang semua saya lihat di Instagramnya Bu Pres. Keep inspiring others. Amin, semoga ya. Saya doakan semua Amin, sama-sama. sehat-sehat, abah, ibu, dan semua keluarga, masa lalu, semua anak-anak sehat terus, langgeng, dan kemudian Sama-sama. terus memberikan inspirasi yang luar biasa karena itu pahalanya luar biasa. Amin, sama-sama ya. Terima kasih sekali lagi sudah datang di Survival Talk Madam Chang TV. Salam bertahan hidup. Wani.